Assalamualaikum wonder people. Piala Dunia selalu disebut sebagai pesta sepak bola. Namun, Piala Dunia 2026 kembali memperlihatkan bahwa stadion tidak pernah benar-benar terpisah dari persoalan dunia. Di tengah pertandingan, gol, selebrasi, persaingan antar negara, bendera Palestina terlihat di sejumlah tribun. Sebagian supporter mengenakan kefiyeh, membentangkan poster, dan meneriakkan seruan solidaritas. Ekspresi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan kelanjutan dari gelombang kepedulian yang telah tumbuh dalam komunitas sepak bola selama beberapa tahun terakhir. Palestina bukan hanya sebagai nama sebuah negara, tetapi juga sebagai simbol masyarakat yang kehilangan rumah, keamanan, keluarga, sekolah, dan bahkan ruang untuk bermain sepak bola. Aktor pertama dari solidaritas ini tentu saja adalah para supporter. Mereka membawa bendera Palestina ke stadion, mengenakan kefiyeh, menyanyikan seruan solidaritas, serta mengangkat pesan-pesan kemanusiaan. Dukungan itu tidak hanya datang dari pendukung negara-negara Arab atau negara yang mayoritas Muslim. Dia juga muncul dalam kultur supporter klub-klub Eropa dan di tangan para pendukung dari berbagai bangsa. Artinya, Palestina mulai melampaui batas identitas agama dan kebangsaan. Ia berubah menjadi bahasa moral yang dapat dipahami oleh siapa saja yang merasa terusik ketika menyaksikan penderitaan manusia. Aktor kedua adalah para pemain. Salah satu simbol yang paling kuat pernah diperlihatkan oleh Paul Pogba dan Amad Diallo seusai pertandingan Manchester United melawan Fulham di Old Trafford pada tahun 2021. Keduanya berkeliling lapangan sambil mengangkat bendera Palestina. Pelatih MU pada saat itu, Ole Gunnar Solskjaer, tidak mengecam tindakan tersebut. Pelatih asal Norwegia itu mengatakan bahwa para pemain datang dari latar belakang, kebudayaan, dan negara yang berbeda, sehingga pandangan mereka harus juga dihormati. Muhammad Salah pernah menggunakan pengaruhnya untuk menyerukan perlindungan terhadap warga sipil dan meminta agar bantuan kemanusiaan segera diizinkan masuk ke Gaza. Meskipun pernyataan Salah tersebut disampaikan dengan bahasa kemanusiaan dan bukan slogan politik, tapi pesannya sangat jelas. Kehidupan warga sipil tidak boleh menjadi korban yang diabaikan oleh dunia. Ada pula Nusayr Mazrui yang menyampaikan dukungan melalui media sosial, serta Hakim Ziyech yang pernah mengibarkan bendera Palestina dalam perayaan keberhasilan Galatasaray di Liga Turki. Kemudian menjelang Piala Dunia 2026, Lamine Yamal, pemain Spanyol, memperlihatkan bahwa solidaritas itu telah menjangkau generasi baru sepak bola dunia. Dalam perayaan gelar La Liga oleh Barcelona pada Mei 2026, Yamal mengangkat bendera Palestina di atas bus terbuka. Gestur tersebut segera tersebar ke seluruh dunia karena dilakukan oleh salah satu pemain muda paling terkenal, berbakat dalam sepak bola modern. Seorang pemain mungkin tidak menyampaikan pidato panjang, namun bendera yang diangkat, atau gambar yang dibagikan, atau pesan kemanusiaan yang dapat menjangkau jutaan orang dan menghasilkan gema yang lebih besar daripada banyak pernyataan resmi. Aktor ketiga dalam konteks support dukungan terhadap Palestina ini adalah para pelatih dan mantan pemain yang memiliki otoritas moral di dunia sepak bola. Pep Guardiola misalnya, merupakan salah satu suara yang paling konsisten. Pelatih asal Spanyol itu berbicara mengenai Gaza bukan sebagai wakil agama, bukan sebagai wakil agama bangsa tertentu, tetapi sebagai seorang manusia yang merasa terluka ketika anak-anak kehilangan kehidupan, rumah, dan masa depan mereka. Ada juga Eric Cantona, legenda sepak bola Prancis dan Manchester United. Cantona tidak hanya menggugah pesan solidaritas, ia turut mempromosikan pertandingan amal yang melibatkan Palestina, mendukung klub sepak bola di kamp pengungsi tepi barat, dan kemudian menyerukan agar organisasi sepak bola internasional mengambil tindakan terhadap Israel.
yang dimana Israel beberapa waktu lalu juga menembak salah satu pemain dari timnas Palestina. 4 days after Russia started the war in Ukraine, FIFA and UEFA suspended Russia. We are now 716 days into what Amnesty International have called a genocide. And yet Israel continue to be allowed. Gary Lineker, mantan penyerang tim nasional Inggris, juga menggunakan posisinya sebagai figur media untuk menyuarakan kepedulian terhadap Palestina. Sikapnya beberapa kali menimbulkan perdebatan karena bersinggungan dengan tuntutan netralitas lembaga penyiaran tempat ia bekerja. Nama-nama tersebut penting karena menunjukkan bahwa solidaritas terhadap Palestina tidak hanya datang dari para pemain Muslim, masyarakat Arab, atau negara-negara yang secara tradisional memiliki kedekatan historis dengan Palestina. Pep Guardiola, kita tahu sendiri, berasal dari Spanyol. Eric Cantona dari Prancis. Gary Lineker berasal dari Inggris. Ole Gunnar Solskjaer berasal dari Norwegia. Latar belakang mereka mungkin saja berbeda, tetapi mereka memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap korban sipil dapat melampaui agama, ras, dan kebangsaan. Namun, solidaritas di stadion juga berhadapan dengan simbol tandingan. Dalam pertandingan yang melibatkan Argentina dan Mesir misalnya, terdapat pendukung Argentina yang membawa bendera Israel. Pada saat yang sama, pendukung lain mengibarkan bendera Palestina. Pendukung Mesir pada saat itu, bahkan pelatih Mesir, Hossam Hassan, juga memberi pernyataan dukungan terhadap Palestina. Peristiwa semacam ini menunjukkan bahwa bendera di stadion tidak selalu berfungsi sebagai ungkapan perdamaian. Bendera juga dapat menjadi penegasan identitas, bentuk perlawanan simbolik, bahkan provokasi. Karena itu, kita perlu membedakan antara solidaritas yang membela kehidupan dan tindakan yang hanya bertujuan memperuncing permusuhan. Lalu, apa sebenarnya yang ditandai oleh kemunculan dukungan terhadap Palestina di Piala Dunia 2026? Pertama, ia menunjukkan adanya kerinduan yang dalam terhadap perdamaian. Namun perdamaian yang dimaksud bukan sekedar berhentinya suara senjata, perdamaian yang juga harus mengandung keselamatan, keadilan, kebebasan, dan pengakuan terhadap hak suatu masyarakat untuk hidup dengan bermartabat. Perdamaian tanpa keadilan hanyalah keheningan yang menutupi penderitaan. Kedua, ekspresi tersebut merupakan pembelaan terhadap mereka yang suaranya mudah disingkirkan, dibungkam. Ketika forum-forum politik internasional dianggap gagal menghentikan penderitaan, masyarakat membawa persoalan itu ke ruang kebudayaan, termasuk musik, seni, media sosial, dan bahkan sepak bola. Stadion kemudian berubah menjadi ruang tempat masyarakat menyampaikan kegelisahan moralnya, keprihatinan moralnya. Ketiga, fenomena ini juga menunjukkan bahwa tuntutan agar olahraga sepenuhnya netral seringkali sulit dipertahankan. Sepak bola sejak awal berhubungan dengan identitas, bangsa, kelas sosial, migrasi, kolonialisme, dan bahkan kekuasaan. Lagu kebangsaan dinyanyikan, bendera dikibarkan, kepala negara hadir di tribun kehormatan, identitas nasional dirayakan melalui seragam dan simbol-simbol negara. Jika seluruh ekspresi tersebut diperbolehkan, mengapa kepedulian terhadap korban perang harus dianggap sebagai gangguan terhadap sepak bola? Tentu saja dukungan kepada Palestina tidak boleh berubah menjadi kebencian terhadap orang Yahudi. Kritik terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah Israel tidak boleh menjadi pembenaran bagi antisemitisme. Demikian pula penghormatan terhadap korban sipil tidak boleh dilakukan secara selektif. Solidaritas yang bermartabat membela manusia, bukan memproduksi kebencian baru. Mendukung Palestina seharusnya berarti membela hak hidup, kebebasan, martabat manusia, dan masa depan anak-anak, bukan memperpanjang rantai permusuhan.
Pada akhirnya, Piala Dunia 2026 memperlihatkan bahwa sepak bola bukan hanya tempat manusia mencari kemenangan. Sepak bola juga menjadi ruang tempat manusia mempertanyakan arti keberanian, keadilan, dan keberpihakan. Ketika bendera Palestina dikibarkan, pesan terdalamnya seharusnya bukan bahwa satu bangsa harus membenci bangsa yang lain. Pesannya adalah bahwa tidak ada anak yang seharusnya kehilangan rumah, hidup, keluarga, sekolah, dan masa depannya. Tidak ada masyarakat yang boleh dibiarkan sendirian menghadapi kehancuran. Dan tidak ada pesta dunia yang benar-benar meriah apabila sebagian manusia masih harus berjuang sekedar untuk mempertahankan hidup. Pep Guardiola pernah mengatakan ketika berbicara tentang penderitaan anak-anak di Gaza, "It is not about ideology. It is not about whether I'm right or you are wrong. It is just about the love of life, about the care of your neighbor." So painful what we see in Gaza. It hurts me all my body. Let me be clear, it's not about ideology. It's not about them right and you're wrong. Come on. It's just about the love of life, about the care of your neighbor. Ini bukan persoalan ideologi. Bukan pula persoalan apakah saya benar dan Anda salah. Ini adalah persoalan mencintai kehidupan dan memedulikan sesama manusia. Barangkali itulah makna paling penting dari kehadiran bendera Palestina di tengah Piala Dunia. Bahwa di balik perbedaan warna seragam, bahasa, agama, dan kebangsaan, masih ada satu nilai yang seharusnya menyatukan kita semuanya. Keberanian untuk tidak diam ketika kehidupan manusia sedang dihancurkan, diluluh lantakkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.